Saya udah ngabisin 3 aqua botol dari tadi. Deg-degan. Shalom Bapak Ibu. Kurang semangat. Shalom Bapak Ibu. Kesannya hari ini berat banget ya ngomong tentang heavenly realm. Tapi kita mau sama-sama belajar. Yuk kita sama-sama lihat. Boleh buka PPT-nya di 2 Petrus. Boleh tahu mana yang panggilannya penuai? Boleh angkat tangan. Mana yang dari rumah singgah? Boleh angkat tangan. Oke. Penuai lumayan banyak ya. Oke, kita sama-sama baca ya. 3, 2, 1. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang besar, berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang akan membinasakan dunia. Penuai kita sama-sama tahu bahwa untuk Rosh Hashanah kita mendapatkan sebuah janji yang sangat besar dan berharga, betul? Kemarin kita pengurapan langsung diperhadapkan dengan orang anak yang sakit, dan kita harus push iman kita sampai kita melihat anak itu sembuh. Dan Tuhan tuh bilang, Tuhan itu sudah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Jadi heavenly realm atau kodrat ilahi itu adalah naturalnya kita. Dan Tuhan berkata apa? Tuhan itu sudah memberikan jalan. Tuhan sudah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar. Hari ini apa sih yang menjadi janji buat kita mengalami heavenly realm? Dibilang apa? Perpindahan kekayaan, betul? Itu yang akan kita sama-sama lakukan dan isi cawan. Perpindahan kekayaan, kesembuhan ilahi, nubuatan demi nubuatan tentang Pentakosta ketiga, dan semua yang bersifat heavenly realm. Tapi Tuhan berkata apa? Kamu ini boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Jadi kita itu bukan hal yang jauh. Tapi kalau misalnya di versi bahasa Inggrisnya dibilang partakers atau orang yang mengambil bagian dalam hal itu. Dan kita mau sama-sama belajar. Di pasal yang sama, setelah Tuhan berkata, aku sudah menganugerahkan kepadamu janji yang besar, aku sudah menganugerahkan supaya kita ini dapat memperoleh bagian dalam kodrat ilahi. Tiba-tiba di pasal yang sama Tuhan itu bahas tentang spiritual myopic atau miopia spiritual. Boleh next? Dikatakan di 2 Petrus 1 ayat 9, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosa yang dahulu telah dihapuskan. Dikatakan di versi King James-nya dibilang seperti ini, but he that lack this thing is blind and cannot see afar off. Ternyata di tengah Tuhan sudah memberikan jalan, Tuhan sudah memberikan janji yang besar dan berharga. Tiba-tiba Tuhan bahas tentang sebuah penyakit mata, spiritual penyakit mata yang nggak bisa melihat jauh. Ada yang matanya minus di sini? Ya, pakai kacamata biasanya minus ya. Kalau kita lepas kacamata maka segala sesuatu jadi buram, betul? Dan ternyata buat kita itu bisa menerima bagian dalam apa yang Tuhan sudah janjikan, semua yang berharga dan besar, kita itu harus perhatikan, apakah kita ini mempunyai miopia spiritual. Dibilang seperti ini, mereka ini gak bisa melihat, they cannot see afar off. Ya, mereka karena apa? Mereka gak bisa lihat itu karena mereka lihatnya cuman bisa yang ada di sekitar mereka. Mereka kurang pencahayaan dan banyak lah. Boleh next? Ternyata kalau dalam dunia medis, mata minus ini membuat dia nggak bisa melihat yang jauh. Dia nggak bisa melihat jarak tertentu. Kalau minusnya makin parah maka
makin susah dia melihat, sehingga butuh kacamata pembantu, butuh kacamata minus gitu ya. Dan ini adalah penyakit yang dikatakan nearsighted. Dia hanya bisa melihat perkara-perkara atau hal-hal yang ada di sekitarnya. Dan Tuhan tiba-tiba ini membuat seperti alarm di hati saya. Ternyata kalau kita itu mau ngalamin yang namanya heavenly realm, kalau kita itu mau lihat janji-janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita, kita itu gak boleh punya yang namanya miopia spiritual. Apa itu miopia spiritual? Kita sama-sama belajar dari Esau. Boleh next. Nah, di Kejadian 25 ayat 29 sampai 23 saya bacain. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah, kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu," sahut Esau. "Sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Dan kita tahu hari itu Esau menukarkan hak kesulungan dengan apa? Dengan apa? Sup kacang merah. Ya. Dan ternyata ini adalah contoh dari penyakit miopia spiritual. Hari itu Esau ini punya janji, punya bagian dalam hak kesulungan. Hak kesulungan itu wah luar biasa ajaib deh kalau kita tuh punya yang namanya hak kesulungan. Tapi hari itu yang membuat Esau ini menukarkan apa yang dia punya karena apa? Karena dia melihat kakak saya ini tuh jago masak. Setiap kali saya lihat dia udah di dapur, saya akan datang ke dapur dan akan masak apa gitu. Saya kan gak bisa masak ya, jadi cuma comot-comot aja makanannya. Tapi hari itu karena Esau melihat Yakub ini sedang memasak, dia sampai apa? Dia cuma bisa fokus dengan masakan hari itu dan kondisi dia saat dia lapar. Maka dia menukarkan semua janji Tuhan yang begitu besar dalam hidupnya dengan apa? Sup kacang merah. Itu adalah penyakit miopia. Mungkin kadang kita, aduh kan ini Esau ya nukerin dengan sup kacang merah, gak mungkin lah. Tapi kadang seringkali kita juga melakukan hal yang sama. Tuhan memberikan janji-janji, tapi kita menukarkannya dengan berkata apa? Lebih baik aku punya kekayaan yang banyak. Gak usah peduli tentang kesembuhan, gak usah peduli tentang perpindahan kekayaan. Aku bisa makan tiap hari aja udah oke gitu. Makan enak tiap hari, McD tiap hari ya, GoFood. Tapi itu kita sedang, itu berarti kita itu punya yang namanya miopia spiritual. Atau penyakit mata minus dalam secara roh. Next kita mau belajar dari Lot. Kejadian 13 ayat 10 sampai 13. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom yang sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Hari itu Lot mengarahkan pandangannya kepada sebuah lembah. Dan hari itu karena apa yang dia lihat, yang dia lihat itu gini. Oh ini tanah dibilang banyak airnya seperti taman Tuhan dan yang lain-lain. Dan waktu dia lihat tiba-tiba hidupnya ini tergiur dengan pandangannya. Dan dia memilih untuk memisahkan dirinya daripada Abraham. Padahal kita tahu pemegang perjanjian atau orang yang dijanjikan oleh Tuhan itu adalah Abraham. Tapi karena Lot memiliki miopia spiritual, dia menukarkan tudung perjanjiannya dengan apa? Dengan semua yang bersifat
apa yang bisa mata dia lihat gitu. Dan hari itu ternyata dibilang apa? Maka menetaplah Lot di lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Dan kita tahu akhirnya Sodom dan Gomora seperti apa. Akhirnya istri Lot menjadi apa? Jadi satu keputusan. Waktu dia memilih untuk melihat apa yang hanya ada di sekitarnya, tiba-tiba itu membuat dia kehilangan tudung perjanjian dan dia kehilangan bagiannya dalam perjanjian itu. Gimana caranya kita itu bisa sembuh daripada miopia spiritual kita? Ada yang direkayasa dengan pakai kacamata. Tapi hari ini yang saya mau bahas adalah sebuah terapi mata untuk melihat lebih jauh. Jadi ternyata kalau orang minus itu nggak boleh terlalu sering ada di ruangan tertutup. Tidak boleh terlalu sering ada di ruangan tertutup karena nanti pandangannya akan semakin lama semakin rusak. Jadi dia harus ada di sebuah alam yang luas sekali sehingga mata dia akan terlatih melihat yang lebih jauh. Mata dia akan dibiasakan melihat dengan pencahayaan dan semuanya itu akan membuat matanya itu menjadi sembuh. Dan next di Kolose 3 ayat 1 sampai 2 dikatakan gini. So, if you are serious about living this new resurrection life with Christ, act like it. Pursue the things over which Christ presides. Don't shuffle along eyes to the ground. Absorb with the things right in front of you. Look up and be alert to what is going on around Christ. Jadi ternyata dibilang gini, buat kita itu bisa mengurangi miopia spiritual kita. Seringkali kita banyak hal kita gak mengerti ya. Kenapa harus begini dan begitu. Tapi dibilang seperti ini di Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Don't shuffle along. Jangan membuat mata kita ini hanya fokus dengan bagian sekitarmu. Eyes to the ground. Mata tertuju kepada tanah. Seperti anak yang ada di gambar. Matanya tertuju pada tanah. Tapi dibilang apa? Look up and be alert to what is going on around Christ. Lihat ke atas dan menjadi alert dengan apa yang sedang terjadi di dalam Kristus. Sebab itu adalah action yang sesungguhnya. Ternyata Tuhan bilang, semua perkara yang berkaitan dengan heavenly realm, standar yang pertama adalah supaya kita ini harus bisa melihat. Next, boleh next ke PPT selanjutnya. Next, melihat. Next. Oke. Di 2 Raja-Raja 2 ayat 10. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat, aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. That's a hard one, said Elijah. But if you're watching, when I'm taken from you, you'll get what you've asked for. But only if you're watching. Jadi hari itu Elisa ini adalah hamba daripada Elia. Dan hari itu Elia ini mau terangkat ke surga dan dia tanya kepada Elisa, kamu tuh mau apa? Dan Elisa dengan berani dia berkata apa? Aku mau 2 bagian daripada rohmu, betul? Tapi hari itu ternyata yang menjadi standar utama, syarat utama untuk si Elisa ini bisa menerima bagian dari apa yang dijanjikan kepada dia, dibilang apa? Jika engkau dapat melihat. Kebayang ya, itu kan waktu kalau misalnya terangkat gitu kan jauh gitu ya. Dan kalau misalnya dia nggak pernah melatih mata dia untuk melihat perkara-perkara surga, dia nggak akan bisa melihat Elia terangkat. Tapi ternyata Elisa ini sudah melatih dirinya untuk belajar melihat perkara surga. Atau apa yang sedang Tuhan kerjakan, apa yang sedang Tuhan mau lakukan. Hari itu Elisa sedang membajak tanah, betul? Dia sedang lagi kerja lah. Terus tiba-tiba Elia ini melempar jubah. Dan hari itu dia meninggalkan semuanya dan mengambil jubah itu dan mengikuti
Elia. Ternyata Elisa ini belajar. Dia itu nggak memfokuskan dirinya dengan hidupnya dengan udah aku lagi bajak tanah, lagi kerja, lagi cari duit gitu. Tapi kita nggak pernah alert dengan apa yang sedang Tuhan mau lakukan. Karena kalau kita nggak bisa melihat apa yang sedang Tuhan lakukan, kita nggak akan pernah bisa menerima bagian itu. Dan hari itu Elisa ini sudah melatih dirinya dari saat dia lagi bajak lembu, dia lagi kerja, tiba-tiba dia bisa melihat sebuah perkara surga. Dia bisa lihat waktu Elia melemparkan jubah dan dia tinggalkan itu semua. Untuk apa? Untuk mengikuti Elia. Karena tiba-tiba dia bisa melihat sebuah perkara surga yang itu orang aku mau gitu. Aku akan ikuti dia. Hari itu saya ini teman Jessica dari kecil. Dan saya itu udah sering lihat Ibu Nita sebetulnya. Karena Ibu Nita adalah mamanya daripada Jessica. Jadi saya sudah sering main di kantor dan yang lain-lainnya. Tapi ada satu momen dalam hidup saya nggak tahu persisnya kapan. Kalau misalnya saya lihat Ibu Nita khotbah dan tiba-tiba ada sebuah kerinduan di hati saya waktu saya bisa melihat sebuah perkara surga yang sedang terjadi di depan mata saya. Saya tiba-tiba mungkin kalau naturalnya orang akan lihat, oh ini Ibu Nita kalau khotbah teriak-teriak, ini Ibu Nita kalau khotbah kalau kata Cilit kayak petasan banting gitu. Tapi hari itu saya lihat sebuah perkara surga. Saya tiba-tiba bisa melihat sebuah api yang saya berkata, Tuhan aku mau api yang seperti itu. Saya bisa melihat Ibu Nita dengan geloranya, dengan cintanya, dan buat saya, Tuhan saya mau yang seperti itu. Tiba-tiba karena mata saya bisa melihat perkara surga, tiba-tiba itu membuat saya mengalami bagian yang sama gitu. Bahkan sekarang saya bisa pergi ke provinsi, ke bangsa-bangsa, dan saya bisa mengalirkan api yang sama gitu. Jadi ternyata buat kita itu menerima sebuah bagian yang sangat besar, sebuah heavenly realm, itu perlu untuk mata kita itu perlu untuk melatih mata kita untuk melihat perkara surga. Bukan hanya perkara yang kita bisa lihat secara fisik, tapi apa yang what's happening with Christ. Apa yang sedang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan sedang kerjakan. Dan next. Dan yang kedua adalah dari mata turun ke hati. Cilah, ini biasanya buat gombal ya. Cuman hari itu Tuhan bilang, waktu kita itu sudah bisa melihat perkara-perkara surga, tiba-tiba itu akan turun ke hati kita seperti di Yesaya 44 ayat 18 dikatakan, orang seperti itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengerti apa-apa, sebab matanya melekat tertutup sehingga tidak dapat melihat, dan hatinya tertutup juga sehingga tidak dapat memahami. For he has shut their eyes and they cannot see, and their hearts as they cannot understand. Ternyata kalau misalnya kita ini sudah melatih diri kita untuk melihat perkara-perkara surga, tiba-tiba akan dari mata akan turun ke hati. Tiba-tiba kita punya kerinduan nih akan surga. Tiba-tiba waktu saya melihat Ibu Nita dengan apinya, dengan cintanya, saya pelajarin lagi. Saya pelajarin tentang Reinhard Bonnke, gimana waktu dia tiba-tiba mendapat visi dari Tuhan, dia langsung loncat pergi ke Afrika dan meninggalkan semuanya. Saya pelajarin gimana caranya hidup dalam api, living a life of fire. Tiba-tiba dari mata hari itu momen dimana saya melihat Ibu Nita, saya rindu untuk memiliki kehidupan yang bergerak di dalam api Tuhan. Tiba-tiba itu jadi timbul di hati saya sebuah kerinduan yang lebih lagi. Tapi dibilang gini, di Yesaya 44 dikatakan seperti ini. This lover of emptiness of nothing is out of touch with reality, so far gone that he can't even look at what he's doing, can't even look at the no God stick of wood in his hand and say this is crazy. Dibilang seperti ini. Jadi kalau misalnya mata kita itu hanya fokus, mata kita ini mengalami spiritual miopia, kita cuma bisa lihat perkara-perkara yang di sekitar kita.
perkara-perkara yang berkaitan dengan natural, maka keinginan hati kita itu akan natural. Bahkan firman Tuhan berkata apa? Lover of emptiness. Contohnya apa? Saya ini anak muda ya. Jadi saya tuh punya sosmed, punya Instagram. Terus saya ini punya impian untuk menikah dengan bule. Jadi saya itu suka follow artis yang cakep-cakep gitu. Kalau misalnya habis nonton film, saya akan follow ini cakep ya gitu. Nanti saya akan cari teman-teman yang bisa fangirling kalau bahasanya. Terus saya akan follow yang cakep-cakep. Tapi tiba-tiba karena saya sering melihat itu, tiba-tiba kerinduan yang timbul dalam hati saya apa? Wah, menikah dengan orang bule di luar negeri. Wah, bahagianya hidupku. Tiba-tiba saya jadi lover of emptiness. Saya jadi menyukai hal-hal yang bersifat natural. Dan saya contoh lagi, saya di sosmed ngelihat orang artis-artis gitu ya, luar biasa sekali hidupnya, enak sekali, mewah sekali. Saya jadi tiba-tiba merindukan untuk apa? Tiba-tiba keluar kerinduan saya, aduh pengen banget jadi kaya ya, pengen banget jadi artis kayak Prilly Latuconsina. Impian saya jadi Prilly Latuconsina, percayalah. Itu lover of emptiness gitu. Tiba-tiba yang karena kita sering melihatnya itu hal-hal yang bersifat natural, tiba-tiba yang kerinduan yang lahir di hati kita adalah kerinduan akan sesuatu yang natural, prestasi, apapun itulah. Bapak buka sosmed pengen kaya, aduh ibu-ibu kalau buka Facebook gitu ya, duh enak banget sih ibu ini habis pergi kemana. Tiba-tiba keinginan kita bersifat apa? Empty, kosong. Tapi kalau kita melatih diri kita untuk melihat perkara-perkara surga, daripada kita scroll sosmed, mending kita nonton YouTube dan berkata apa? Lihat tentang Benny Hinn, lihat tentang kesembuhan, lihat tentang semua. Misalnya kita tahu siapalah. Karena apa? Karena itu yang akan membuat kita punya kerinduan demi kerinduan akan yang ilahi. Dan waktu kita itu membiasakan diri kita melihat lebih jauh, melatih diri mata kita untuk melihat perkara-perkara surga, percayalah maka tiba-tiba akan ada sebuah kerinduan dalam hati kita yang lahir dalam hati kita untuk apa? Mengejar perkara surga. Dan waktu kita mengejar perkara surga, tiba-tiba kita bisa lihat value daripada apa yang dijanjikan Tuhan. Karena dikatakan apa? Divine desires, sebuah kerinduan akan yang ilahi itu yang akan, boleh next di Kidung Agung 6 ayat 12. Then suddenly my longings transported me, my divine desires brought me next to my beloved prince. Jadi waktu kita melatih mata kita untuk melihat perkara-perkara surga, tiba akan lahir sebuah kerinduan akan surga. Dan dikatakan dalam Kidung Agung, kerinduan itulah yang akan membawa kita, mentransport kita, memindahkan kita kepada yang namanya heavenly realm. Jadi Bapak Ibu, untuk kita ini semua bisa masuk dalam heavenly realm. Tapi yang harus kita harus berurusan dengan mata kita. Jangan biarkan hidup kita ini hanya berpusat kepada apa yang bersifat natural. Kita membiasakan mata kita melihat semua hal yang natural. Rumah bagus, anak berhasil, prestasi, dan semuanya. Tapi latih mata kita untuk melihat perkara-perkara surga. Karena waktu kita belajar melihat perkara-perkara surga, itulah yang akan membuat kita memiliki sebuah divine desire atau kerinduan ilahi. Dan itulah yang akan membuat kita dipindahkan, kita pindah alam istilahnya ya, sampai kita bisa mengalami yang namanya heavenly realm itu dimanifestasikan dalam hidup kita. Amin.
Siapa yang penuai di sini yang mau melihat semua kekayaan dipindahkan kepada kita, semua ada kesembuhan ilahi di jalan-jalan, maka bayangkan, lihat, belajar latih dirimu untuk lihat setiap perkara-perkara surga. Karena dari situ akan lahir sebuah kerinduan untuk mengejar surga lebih lagi. Amin. Amin.